tinggal kita masukkan. Ini nilainya adalah 5 kali MB kali RA. Ini RA-nya pangkat 2 ya. Berarti RA-nya di sini adalah 10 RB. Berarti kita buat 10 RB. Jangan lupa kita buat pangkat 2 dibagi dengan RB, kita buat pangkat 2. Oke, tinggal kita coret. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 2 itu adalah 100. Kemudian ini kita tulis RB pangkat 2 bandingkan dengan RB pangkat 2. Kita coret. Berarti kita masukkan WB banding WA. Oke, berarti WB banding WA itu adalah 100 dibagi 5. Ini masih ada angka 5 ya. Berarti ini samalah itu dengan 20. Sehingga bisa kita tuliskan nilainya WB adalah 500 banding WA sama dengan 20. Sehingga bisa kita tentukan berat benda itu di planet A itu sama dengan 25 Newton. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, jika berat benda di bumi adalah 500, maka berat benda itu di planet A adalah 25 Newton. Oke, next kita ke soal kelima. Ini soal yang kelima. Benda di bidang homogen pada gambar di bawah ini mempunyai ukuran AB sama dengan BC sama dengan akar 13. Oke, yang ditanyakan adalah berapa koordinat titik beratnya terhadap titik E. Jadi kalau kita mempelajari titik berat, maka kita harus tahu dulu apa rumus koordinatnya. Kalau koordinatnya terhadap titik E ini kita cari, maka tentunya kita harus tahu dulu berapa jarak titik beratnya terhadap sumbu X ini. Kebetulan ini simetris, maka terhadap sumbu X ini pasti 2 titik beratnya. Sekarang tugas kita adalah mencari titik beratnya terhadap sumbu Y. Oke, untuk mencari titik beratnya terhadap sumbu Y, maka kita tarik garis. Caranya adalah tarik garis dari sini ke sini. Oke, saya buat warnanya warna merah ya. Kemudian kita tarik garis satu lagi dari sini ke atas sana. Tarik garis satu lagi ya, lainnya dari sini ke sana. Oke, warna merah. Ya, inilah titik berat terhadap sumbu Y-nya ini. Kemudian titik beratnya segitiga, ya dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, tingginya berapa gitu ya. Oke, berarti di sini tingginya yang pertama itu di angka ini 3 cm.
Sementara tinggi yang kedua secara titik berat ini adalah 1 cm. Dari mana kita peroleh ini tingginya 1 cm? Ya, dengan cara menghitungnya. Ya, ya betulnya. Dengan cara menghitungnya. Kan tadi bisa kita tentukan nilai dari BC ya. BC di soal itu diketahui nilainya sama dengan akar 13. Maka nilai dari tinggi segitiga itu adalah tinggi segitiga sama lah itu dengan akar dari ini misalnya saya tambah di sini huruf F ya adik-adik ya. Akar dari BC pangkat 2 pakai teorema Pitagoras dikurangi dengan CF pangkat 2. Oke, berarti tinggi segitiganya itu sama dengan akar dari ini akar 13 ya. BC kan akar 13 itu kan. Oke. Akar 13 pangkat 2. Kita kurangi dengan CF. CF-nya itu adalah 2. Karena jarak dari sini ke sini itu adalah 2. Oke, berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti hasilnya ini adalah 3 cm. Nah, tinggi B ke F, BF ini adalah 3. Sehingga jarak antara F ke titik yang baru kita namakanlah ini misalnya titik G. Jarak FG dalam konteks titik berat itu adalah sepertiga dari tinggi. Berarti ini sepertiga dari 3 sama dengan 1 cm. Sehingga kita bisa ukur dari bawah ini, dari titik bawah ini ke G, ya ini misalnya adalah titik H kita namanya ya, ya. Ini titik H. Jadi jarak titik H ke G atau GH ya. Kita buat aja ini sebagai GH. GH itu sama lah itu dengan ini ke atas kan 6, ini ke sini 1. Itu sama lah itu dengan 7. Itu diperoleh dari mana itu, Bang? Diperoleh dari HG, HF tambah FG. Ya, sehingga bisa kita tentukan nilai dari titik beratnya menggunakan rumus. Rumus titik berat itu adalah Y0. Y0 itu sama lah itu dengan ini A1 tambah A2. Ini adalah Y1 A1 tambah Y2 A2. Nah, nilai dari Y1-nya itu sama lah itu dengan jarak antara H ke titik yang baru ini. Kita namakan misalnya titik pertengahannya ini tadi adalah titik J lah kita namakan ya adik-adik ya. Berarti Y1 itu adalah HJ yang nilainya adalah 3 cm ya. Kemudian kita lanjut ke Y2. Y2 itu sama lah itu dengan jarak antara GH. Ya, ini adalah GH yang nilainya sama dengan 7. Kemudian kita cari luasnya. Luas 1 itu adalah persegi panjang. Yaitu panjang kali lebar. Kemudian luas 2 itu adalah luas segitiga.
yaitu alas kali tinggi per 2. Oke, sekarang kita hitung berapa panjang kali lebarnya. Karena bentuk dari gambar ini kan dia berbentuk persegi panjang. Yang pertama ini kan titik, yang ini, yang bagian bawah ini adalah bangun datar yang pertama. Maka kita tentukan luasnya ini, yaitu panjang kali lebar. Berarti panjangnya adalah 6, kita kalikan dengan 4 itu sama dengan 24. Jadi kita tulis di sini 24. Kemudian yang ini adalah alas kali tinggi per 2. Ini alasnya ini 4, tingginya 3. Berarti 4 kali 3 per 2. Maka hasilnya ini adalah 6. Oke. Ya, kita tinggal masukkan ke perhitungan akhir. Bisa kita tentukan nilai dari Y0-nya sama dengan, ganti warnanya, warna colornya hitam ya, black. Yaitu Y1A1. Y1 itu adalah 3. Kalikan dengan A1-nya adalah 24. Ini 24. Tambah Y2-nya adalah 7. Kalikan dengan A2-nya adalah 6. Kita bagi dengan, kita bagi ya, sorry. Kita bagi dengan yang tebal. Oke, tidak masalah ya. Tidak, agak miring sedikit. Oke, kita bagi dengan 3 kali 24, dibagi dengan luasnya itu adalah 24. Kita tambahi dengan 6. Hasil ini 30 ya. Ya, ini kita masukkan, hasilnya adalah 30. Berarti ini 72 tambah 42. 72 tambah 42. 42 tambah 42. Oke, maka ini 114 ya, bagi 30. Oke, kita tinggal bagikan 114 bagi 30. Jadi hasilnya ini adalah 3,8. Sedangkan X0-nya sudah langsung ada di sini dari jarak ini ke sini ya. X0-nya itu sama dengan 2. Sehingga bisa kita tentukan koordinatnya adalah berada di angka X0, Y0. Jadi kita buat di sini koordinatnya. X0-nya 2, Y0-nya adalah Y0-nya adalah 3,8. Jadi jawabannya 2,3,8 cm. Oke.